Pergi ke pekan membeli pelita. Pelita dibeli dari senyumnya. Hadirnya saya berkongsi cerita. Harap penonton sudi mendengarnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Clara Syasha dan hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Angan-angan Mat Jenin. Tersebutlah kisah seorang pemuda yang dikenali sebagai Mat Jenin. Pemuda itu hidup sebatang kara di sebuah desa. Dia tinggal di sebuah pondok peninggalan ibu bapanya. Pondok itu teramatlah daif, dindingnya sengit dan atapnya bocor. Tetapi perkara itu langsung tidak dipedulikan oleh Mat Jenin karena dia seorang yang malas bekerja. Malah untuk membaiki pondok pusaka itu pun tidak dipedulikannya. Kerjanya pula hanyalah memasang angan-angan. Apabila Mat Jenin berasa lapar, dia akan ke kedai makan dengan harapan ada orang yang akan memberinya makan. Kadang-kadang ada orang yang menjamunya dan meminta Mat Jenin untuk menceritakan tentang angannya itu. Semakin bersemangatlah Mat Jenin untuk menceritakan tentang angannya itu. Apabila tidak ada orang yang ingin membayar makan minumnya, barulah dia mencari kerja. Tapi dia memilih pula apabila hendak mencari kerja. Pergi ke sawah menuai padi, dikatanya panas. Ke laut mencari ikan, dikatanya mabuk laut. Mat Jenin hanya sanggup memanjat pokok kelapa karena menurutnya kerja itu teduh dan berangin pula. Itulah kehidupan Mat Jenin sehari-harian. Pada suatu hari, nasib Mat Jenin tidak begitu baik karena tidak ada orang yang ingin membayar makan minumnya. Maka terpaksalah dia mengambil upah untuk memanjat pokok kelapa. Tapi lebih malang lagi karena dia tidak berjumpa dengan sesiapapun yang memerlukan bantuannya. Terpaksalah dia merayau-rayau sekeliling kampung dalam keadaan lapar. Sedang dia duduk berpikir seorang diri apa yang harus dilakukannya. Maka nampaklah dia seorang nenek tua yang mendongak-dongak ke atas melihat buah kelapa. Segera Mat Jenin bertanya kepada nenek tersebut jika dia inginkan buah kelapa. Nenek tersebut pun meminta tolong kepada Mat Jenin untuk mengambil beberapa biji kelapa untuk digunakan dalam masakan. Nenek berjanji untuk menjamu Mat Jenin makan dan memberikannya beberapa biji telur ayam kampung. Mat Jenin berasa gembira karena pada hematnya telur itu kelak boleh dieramnya. Telur itu akan menetas dan akan lahir daripadanya anak-anak ayam. Ketika mula memanjat pokok kelapa itu, Mat Jenin asyik terbayang akan telur ayam yang akan diperolehinya. Dia tidak sabar untuk mengeramkan telur itu. Mat Jenin terfikir, jika dia menjaga dan memberi makan kepada anak ayam akan membesar dan melahirkan lebih banyak anak ayam. Dia tidak lagi mengambil upah untuk memanjat pokok kelapa karena dia sudah ada banyak anak ayam untuk dimakan. Sambil tersengih, Mat Jenin terus memanjat. Dia berpikir jikalau nanti ayam itu banyak, dia akan menjual ayam yang banyak itu dan membeli beberapa ekor kambing.
dan kambing itu pula akan diternaknya. Dia tidak perlu memberi makan kepada kambing, karena dia akan dibiarkan merabut di kawasan pondok buruknya itu. Sambil memanjat, Mat Cenin terus tersengih. Semakin tinggi dia memanjat, semakin tinggi angannya. Apabila kambingnya berjaya diternak, dia akan membeli beberapa ekor lembu. Dan apabila diternak, dia akan menjual lembu itu dengan harga yang mahal. Pasti dia akan jadi kaya. Mat Cenin menutup matanya dan berangan. Dia membayangkan akan ada perempuan yang cantik yang ingin mengawininya karena dia sudah kaya. Dan majelis kendurinya akan dibuat secara besar-besaran. Pondok buruknya akan ditukar menjadi rumah yang besar. Oh, indahnya kehidupan dia sekarang ini. Tanpa disadari, Mat Cenin mendepakkan tangannya dan terlepaslah pelukannya daripada pokok kelapa itu, dan jatuhlah dia ke bawah. Nenek tersebut terkejut dan coba memberikan pertolongan, tetapi malang sekali karena Mat Cenin sudah mati di situ juga. Tamatlah riwayat Mat Cenin yang suka berangan-angan, sehingga angan-angannya menjadi mangsa. Sahabat sekalian, pengajaran yang boleh kita petik daripada kisah tadi, jangan terlalu buat berangan-angan, karena angan-angan tanpa usaha gigi kita tidak boleh membuahkan hasil. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum.